Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyunanta Wijaya. Saya dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 22. Di sini saya akan menceritakan sejarah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasannya. Historis pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan setelah amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki rumusan awal yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan. Penerapan Undang-Undang Dasar 1945 berhenti sementara setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949. Pengakuan kedaulatan tersebut memunculkan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang menerapkan Konstitusi RIS sebagai Undang-Undang Dasar. Usai RIS dibubarkan tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menganut Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya mengamanatkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan dan dikukuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada 22 Juli 1959. Namun, isi Undang-Undang Dasar mengalami 4 kali amandemen yang dilakukan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR secara berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Semula pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk dalam bab 4 hanya terdiri satu pasal dengan satu ayat saja. Namun setelah dilakukan amandemen, ditambahkan 2 pasal baru dengan masing-masing ayat terhimpun di dalamnya. Amandemen pertama dilakukan pada 1999, membahas pasal 18 di amandemen untuk mengatur lebih detail tentang pemerintahan daerah. Amandemen ini mengakui adanya otonomi daerah dan memberikan landasan bagi pembentuk otonomi khusus untuk daerah-daerah tertentu. Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Amandemen ini membahas perubahan meliputi 25 pasal yang tersebar di dalam 5 bab. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001. Amandemen ini menambahkan klausul baru dalam pasal 18, yaitu klausul tentang pembentukan daerah otonom baru. Amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002. Amandemen ini memberikan perubahan penting dalam struktur dan substansi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perubahan keempat ini, Dewan Pertimbangan Agung dihilangkan, kemudian memindahkan pasal 16 ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengikat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Isi pasal 18 Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Pasal 18 ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat 2, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat 3, Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat 5, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 ayat 6, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat 7, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18A ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Sejak amandemen-amandemen tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, dan tuntutan zaman, dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini menjadi dasar bagi tatanan pemerintahan daerah di Indonesia yang mengakui dan mendorong keberagaman serta keberlangsungan daerah-daerah otonom di dalamnya.